Gedung yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini sejatinya menjadi tumpuan harapan bagi para calon tenaga kerja wanita. Di tempat ini, para perempuan berharap bisa bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarga di rumah. Namun, kenyataan tak selalu sesuai harapan. Para pencari kerja ini justru terisolasi dari dunia luar dan mendapat penyiksaan. Bangunan yang cukup menampung 1.200 TKW ini justru menyimpan cerita pilu dari para penghuninya. Tragisnya, di tempat ini karena putus asa, seorang TKW mengakhiri hidupnya. Dari mitos yang beredar, di lokasi ini sering terlihat penampakan. Sosok tak kasat mata berwujud perempuan mengenakan pakaian putih. Pas ngeliat naik kelas 1, kedua, turun lagi. Pas udah di bawah, lah itu. Lihat sosok ini, cewek pakai kerudung putih. Pak Dedemon biasanya yaitu minta dioper umpamanya sebulan apa 2 bulan, nggak dioper-oper, kan banyak sini ribuan, jadi kompak. Di Demon itu pagar rubuh, nah itu pada keluar tuh separoh. Ini apa? Jadi ini kamar kecilnya cukup berbeda ya Pak Ustadz ya? Iya, tadi ente ngerasa ada yang manggil kemari gak? Iya, ada suara Pak Ustadz. Kira-kira suara apa itu Pak Ustadz? Jadi yang manggil ente kemari ini satu sosok perempuan. Satu sosok perempuan yang memang untuk hawanya pengen manggil karena dia merasa kesakitan. Dari tadi saya mencari suaranya untuk bisa dilihat ataupun bisa dilihat seperti jelasnya apa. Tapi dari tadi saya ngeliatin Mas Riki dulu supaya bagaimana untuk bisa masuk kemari. Yang jelas dia selalu manggil. Iya. Jadi tadi Pak Ustadz saya mendengar tuh dia seperti suara hembusan nafas tapi besar, cukup kencang. Saya nggak tahu ini tertangkap apa tidak di audio, tapi itu kedengaran jelas sekali sebenarnya. Iya, karena dia napasnya dia tuh untuk berasa sesak dan kemudian dia mau menjerit tapi nggak bisa. Seperti orang yang misalnya ibaratnya dia merasakan kesakitan tetapi dia tidak bisa teriak. Akhirnya napasnya itu kedengeran sampai ke kuping kita atau ke kuping Bang Riki tadi. Yang jelas sih masih terus dia manggil-manggil. Tapi terasa sih, sahabat RTV terasa sekali bahwa di sini auranya jauh lebih kuat ya Pak Ustadz ya. Karena mungkin ini juga seperti yang kita tahu bahwa biasanya hal-hal yang berkaitan dengan hal astral gitu, itu atau tak kasat mata itu biasanya dia lebih kuat itu di daerah-daerah seperti toilet. Iya, dia karena mencari satu tempat yang lembab, kedua tempat yang memang mohon maaf kotor seperti itu. Jadi dia lebih betah di situ daripada di tempat-tempat terbuka ini. Mendingan area-area yang sempit namun kotor seperti ini. Tapi sebenarnya jujurnya saya masuk ke sini udah mulai rada pusing Pak Ustadz karena tadi semenjak waktu langkah pertama saya ke sini tuh mulai pusing, mulai rada ngeblank, kaki saya mulai bergetar, kemudian saya mendengar suara itu tambah merasa kuat aja gitu auranya di sini. Yang itu yang manggilin saya waktu saya nyabutin rumput ya cewek juga. Cuman nggak pernah ngelihat saya mah. Kalau suara mah waktu saya nyapu ada suara pakai sepatu gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya suara tadi hembusan nafas itu dia berusaha minta tolong ya. Berusaha untuk napas sesak seperti dicekik ataupun memang seperti dicambuk lah. Pak Ustadz, bentar Pak Ustadz. Coba. Saya di sini memang dari tadi terus ngikutin. Tadi pintunya bergerak.
Sahabat RTV, tadi pintunya bergerak. Padahal ini memang tidak ada apa-apa. Tidak ada orang sama sekali, tapi bergerak pintunya. Kita ninggalin. Kita boleh keluar aja, Iya, Pak Ustadz? Oke, kita keluar ya. Kita ke ruangan yang lain ya. Iya. Kita menuju ke ruangan lain ya. Saya jelas sekali melihat tadi pintunya bergerak sendiri, sahabat RTV, dan seperti yang sahabat RTV bisa lihat sendiri bahwa tidak ada siapapun di dalam kamar mandi tadi. Ya, Pak Itu Ustadz? dia untuk menunjukkan eksistensinya Eksistensi. dia, bahwa dia ada di sini seperti itu. Pak Ustadz, kita menuju ke ruangan Siap. berikutnya ya, Pak Ustadz ya. Tapi di sini tembok-temboknya ada tulisan-tulisan seperti, oh baik, ini seperti ada pesan-pesan yang dituliskan di tembok dari gedung ini. Ini mungkin bisa jadi adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh para TKW pada saat itu ya, yang masih berada di sini pada saat itu. Ini seperti curhatannya itu tertulis seperti ini, sahabat RTV, pesan dari Diana. Buat kalian yang baru maupun yang lama, kalian yang sabar, jangan menyerah. Kata pepatah, cinta butuh pengorbanan, begitu juga kesuksesan butuh pengorbanan. Jadi bisa terlihat sekali bahwa memang ini curhatan dari TKW yang dulu, salah satu TKW yang dulu pernah bekerja dan juga ditampung di sini ya. Sebentar Pak Ustadz, tadi ada suara perempuan. Ini karena dari tadi kita ngomongin ini, Bang. Dari tadi kita ngomongin ini. Jadi sahabat RTV, gedung ini tuh menggema. Dan kalau ada suara pasti dia akan bergema gitu ya Pak Ustadz ya, pasti. Tapi tadi saya mendengar suara yang solid sekali, tidak bergema, dan itu suara perempuan di sebelah kanan saya rasa. Ibaratnya mungkin nyari Bang, ini yang pegangin dulu Mayanti nih.